Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah kita mengetahui bahwa nama-nama Quran atau sifat-sifat Quran itu sama dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka kita bagaimana menyikapinya? Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan betapa Allah sangat menyanjung Quran, menekankan pentingnya Quran, sehingga kita bisa berinteraksi terus dengan Quran. Nah, bagaimana sikap kita pada Quran? Yang pertama itu, dan yang paling utama adalah jangan pisahkan Allah dengan Quran. Jika kita mengatasnamakan Allah, maka kita harus lihat firman-firmannya. Apa yang dikatakan oleh Allah, kalau kita mengatasnamakan Allah, harus kita sampaikan sesuai dengan firmannya. Jangan kita mengatakan sesuatu yang di luar Quran kalau kita pengen mengatasnamakan Allah. Demikian. Jadi yang pertama, kita menyembah Allah berarti mengikuti penuh Quran. Jangan setengah-setengah. Tidak boleh sebagian kita beriman, sebagian ayat, sebagian yang lain kita ingkari. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi total, kafah gitu ya. Kafah, kalau kita menyembah Allah secara kafah, berarti kita mengikuti Quran secara kafah juga. Disebutkan dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 2. Artinya aja ya. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi Allah sudah menurunkan Quran kepada kita dengan hak, al-haq. Tadi kita video sebelumnya kita sudah uraikan apa yang dimaksud dengan al-haq. Jadi Quran itu penuh dengan al-haq, penuh dengan standar kebenaran. Jadi kalau kita ingin mengacu kepada mana yang benar, nah kita coba acu kepada Quran. Maka sembahlah Allah. Ya, di ayatnya disebut dengan huruf fa tuh. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Jadi fa itu menunjukkan tidak ada jeda. Jadi kalau ini ada Quran terus sembah Allah, maka maksudnya kalau bentuk sembah Allah itu artinya mengikuti Quran. Mukhlis, ikhlas itu ada kaitannya dengan Quran. Jadi sembah Allah secara ikhlas, secara murni adalah dengan mengikuti murni Al-Quran. Itu penafsiran saya, penafsiran kami. Bisa salah, bisa benar. Tapi kami yakin berdasarkan ayat surat Az-Zumar 39 ayat 2, kita meyakini seperti itu. Bahwa menyembah Allah secara murni, secara ikhlas, berarti kita mengikuti Quran secara ikhlas juga. Kafah, kita menyembah Allah secara kafah, menyeluruh, berarti kita mengikuti Quran secara menyeluruh juga. Lalu yang kedua, menghindari kedustaan, mengada-ngada terhadap Allah. Artinya di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 78 disebutkan, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, iya, yang dibaca itu datangnya dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahuinya. Nah, di sini kita mendapatkan pengajaran. Belum tentu apa yang diungkapkan oleh, mungkin kita dengar dari siapapun, termasuk mungkin saya,
termasuk mungkin kami. Kalau tidak sesuai dengan Quran, jangan kita katakan itu dari Allah. Jangan menyimpang. Kita harus bisa menyaring informasi apapun. Kalau Allah udah berkata A di dalam Al-Quran, ya kita tidak boleh mengada-ngadakan hal yang baru terhadap Allah, karena itu nanti dicap oleh Allah sebagai dusta terhadap Allah. Jadi jangan pisahkan Allah dengan Qurannya. Di antara mananya adalah kita jangan mengadakan dusta, mengada-ngada terhadap Allah. Misal, betul nggak kitab suci Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam? Di Al-Quran tidak ada pernyataan seperti itu. Nah, itu kita khawatir kalau pernyataan seperti itu tidak sesuai dengan Al-Quran, karena berkali-kali Allah menyatakan, contoh di surat Al-Baqarah ayat 185 menyatakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran buat petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu sebenarnya sebagai kitab sucinya umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Nah, hal-hal seperti ini kita harus segera cek agar kita tidak dianggap mengadakan dusta di mata Allah, hal-hal yang tidak ada di Quran. Itu bagi kami. Jadi kitab sucinya umat Islam, umat manusia adalah Al-Quran. Itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi bukan ansih. Quran itu kitabnya umat Islam. Ya, itu sebagai contoh salah satunya. Lalu yang ketiga, Quran itu ya cara untuk mencapai ridhonya dengan melalui Quran. Itu disebut di surat Al-Maidah surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi Quran itu ternyata merupakan cara Allah agar orang-orang yang mencari ridhonya untuk berhasil mendapatkan ridho Allah. Jadi satu-satunya kitab yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah adalah Al-Quran. Karena kita sudah menjelaskan di dalam video sebelumnya betapa Allah sudah mengupayakan dengan segala kemahaannya menurunkan kitab Al-Quran, lalu menamakan Quran dengan namanya. Tentunya orang-orang yang mengikuti Quran akan mendapatkan ridho dari Allah. Apa sih ridho itu? Buya Syakur jelaskan, ridho itu artinya Allah senang. Allah senang dengan kita. Nah, kalau kita pengen mendapatkan ridho Allah, kesenangannya Allah, Allah senang dengan kita, keberadaan kita, maka kita ikuti Qur'annya yang telah diturunkan kepada kita. Demikian agar kita selalu dalam setiap detik kita itu menyesuaikan cara kita berbuat, cara kita mengucap, cara kita berpikir disesuaikan dengan Quran yang telah Allah turunkan kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.